Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut, golongan 2, angkatan 1, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan learning journal tentang etika publik. Ada beberapa pembahasan pada materi ini. Yang pertama, pengertian etika, selanjutnya pengertian kode etik, selanjutnya kode etik ASN, selanjutnya pengertian etika publik, fungsi utama pelayanan publik, nilai-nilai dasar etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, perilaku pejabat publik, dan yang terakhir 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama, pengertian etika. Menurut Paul Ricoeur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Sedangkan menurut Azumardi Azra, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Selanjutnya, pengertian kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya, kode etik ASN. Saya akan menyebutkan beberapa kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, pengertian etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fungsi utama pelayanan publik. Di sini ada 3 fungsi utama dari pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi relatif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang terakhir, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, nilai-nilai dasar etika publik. Di sini saya akan menyebutkan beberapa nilai dasar etika publik. Yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kelima, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang keenam, memegang teguh ideologi Pancasila. Selanjutnya, dimensi etika publik. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Ada 3 unsur dalam etika publik dimensi modalitas, yaitu akuntabilitas, di mana pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindak-tindakannya kepada rakyat. Yang kedua, transparansi, di mana organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan. Yang ketiga, netralitas, ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan ASN.
dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dimensi ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik, di mana integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Selanjutnya, tuntutan etika publik dan kompetensi, yaitu tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Selanjutnya, perilaku pejabat publik, yaitu dibutuhkannya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Mencakup 3 aspek penting perubahan, yaitu perubahan penguasa menjadi pelayan, perubahan wewenang menjadi peranan, menyadari bahwa jabatan publik menjadi amanah. Dan terakhir, 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan publik. Sekian penjelasan etika publik dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum